berpeta dan menggaris. Sudah bawa semua? Kalau sudah, silakan kalian buka dulu buku paketnya halaman 82. Dibuka dulu halaman 82. Sudah semua? Melanjutkan materi selanjutnya. Jadi kemarin kita sudah belajar mengenai persamaan kuadrat. Kemarin penyelesaiannya ada berapa? 3. Dengan metode apa saja? Nah, sekarang kita melanjutkan metodenya adalah grafik fungsi kuadrat. Sudah belajar kemarin? Jadi tujuannya kali ini adalah kalian nanti dapat menjelaskan mengenai pengertian bentuk umum dan juga nilai fungsi kuadrat. Yang kedua, kalian diharapkan dapat membuat sketsa grafik fungsi kuadrat jika diberikan fungsi kuadrat dan dikerjakan secara kelompok. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Ini ada satu video, kalian amati. Tadi di video tersebut, apa yang kalian dapat simpulkan? Fungsi kuadrat itu bisa diterapkan atau kita bisa temui di kehidupan sehari-hari. Contohnya apa tadi? Ada gambar apa? Bentuk berupa itu ada yang bunyi, ada yang ini namanya kur. Sudah tahu apa itu fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat itu adalah sebuah fungsi persamaan kuadrat. Di mana persamaan kuadrat kemarin pengertiannya apa? Agak terus, tidak apa? Persamaan variabel pangkat tertingginya adalah 2. Nah, bentuk umum grafik fungsi kuadrat itu sama dengan bentuk umum persamaan kuadrat. Bedanya hanya di sini. Kalau kemarin sama dengan apa?
X sama dengan AX kuadrat plus BX plus C dengan syarat A-nya tidak sama dengan 0, X-nya merupakan himpunan bilangan real. Nah, Y sama dengan Fx ini maksudnya penulisannya itu boleh ditulis Y, boleh ditulis Fx, gitu ya. Artinya sama. Nah, nilai dari Fx maupun Y itu bergantung dengan nilai X-nya. Jenis-jenis grafik fungsi kuadrat itu nanti ada 4. Kalau di buku kalian ada 3 saja ya, tapi ini ada tambahan. Jadi yang pertama Y sama dengan AX kuadrat, kedua Y sama dengan AX kuadrat plus C, ketiga Y sama dengan AX kuadrat plus BX, dan yang keempat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, tambahannya itu yang terakhir. Hari ini kita akan belajar yang persamaan jenis yang pertama, yaitu Y sama dengan AX kuadrat. Gambarlah grafik fungsi kuadrat yang paling sederhana, yakni ketika B sama dengan C sama dengan 0. Artinya kalau hanya AX kuadrat berarti nilai B sama C nya 0, betul. Untuk mendapatkan grafiknya, kamu dapat membuat gambar untuk beberapa nilai X dan mensubstitusikannya pada fungsi Y sama dengan AX kuadrat. Misalkan, nah ini nanti yang akan kita bahas ya. A-nya sama dengan 1, A-nya sama dengan min 1, dan A-nya sama dengan 2. Ini yang akan kita bahas. Selanjutnya, langkah-langkah dalam menggambarkan atau membuat grafik fungsi itu ada 3. Yang pertama, menentukan titik-titik koordinat yang dilalui oleh grafik tersebut. Caranya dengan mensubstitusikan beberapa nilai X yang berbeda ke fungsi kuadrat sehingga diperoleh beberapa titik-titik koordinat. Masih ingat titik-titik koordinat? Titik-titik koordinat. Kalian masih ingat koordinat kartesius? Itu seperti apa? Koordinat kartesius. Ingat? Nah, titik-titik koordinat itu misalkan di sini 1 ya. Ini 1. Jadi titiknya berapa ini? 1,1. Langkah pertama kita menentukan ini dulu. Langkah kedua menempatkan beberapa titik-titik koordinat itu ke bidang koordinat kartesius. Jadi sama ya. Setelah dicari titiknya, dimasukkan ke koordinat kartesius buat titiknya. Yang ketiga dihubungkan. Jadi dari beberapa titik itu nanti dibuat kurvanya. Kurvanya nanti bisa terbuka ke atas dan terbuka ke bawah. Kalian amati di halaman 83. Nah, di situ kan mengamati ketiga tabel berikut, ya. Tabel pertama itu untuk nilai A-nya sama dengan 1. Sehingga tinggal Y sama dengan X. Karena A-nya 1 ya. Nah, di situ cara mencarinya. Jadi nilai X-nya ini nanti kita yang menentukan. Di sini ada min 3 sampai dengan di X-nya ini sudah kalian tentukan juga. Lalu ini kan persamaannya. Lalu ini titik koordinatnya. Nah, tinggal disubstitusikan. Substitusikan itu maksudnya apa? Dimasukkan ke dalam persamaan. Persamaannya kan Y sama dengan X kuadrat. Ya, sudah. Nah, nilai X-nya berapa? Min 3, sehingga di sini Y sama dengan min 3 kuadrat berapa? Karena negatif 3 kali negatif 3 hasilnya 9. Yang ini juga sama ya, karena X-nya min 2, maka nilai X-nya sehingga di sini penulisannya gimana? X, Y, jangan kebalik ya, jangan kebalik Y, X, harus X,
Di sini langkah seterusnya seperti itu. Sampai sini paham? Oke. Sekarang yang kedua. Yang kedua sama ya. Bedanya apa? Kalau ini kan x kuadrat. Yang ini apa? Min x kuadrat. Pengerjaannya juga beda. Nah, kalian itu seringnya salah dalam penempatan. Kalau kalian tidak kasih itu atau nanti jadi min, itu nanti ya salah. Jadi sini kan ada min x kuadrat. Minnya itu diletakkan di luar dulu. Sudah. X-nya kan di min 3. Buka kurung dulu. Min di kuadrat. Yang di kuadratkan yang mana? Yang min 3-nya saja. Karena yang di kurung sehingga min 3 kuadrat tadi berapa? Bedanya negatif 2. Oke, kalau yang ini, kalau 1 sama negatifnya dulu di luar. Lalu yang di dalam kurung adalah yang nilai x-nya. Nah, hasilnya negatif. Sampai sini paham? Yang ketiga, tak tunjuk ya. Ini udah ada tadi. Oke, kita kasih contoh yang pertama. Ya sama dengan 2. Yang pertama ini ya. Kasih contoh dari depan. Ini persamaannya apa? Dia sama dengan 2x kuadrat. Sehingga Y sama dengan 2 dikali berapa? Dari 3 kuat. Hasilnya berapa ini? 2 kali berapa? 2 kali 9 hasilnya 8. Sampai sini paham? Oke. Selanjutnya yang negatif 2. Ini tanggal berapa? 19 dan 3. Tanggal 11. Yang negatif 2 ya. Namanya lagi gawat. Ayo maju sih kau. Ya, sama ya kayak yang sedikit. Ini 2 kali 2. Ya, titik koordinatnya berapa? Titik koordinat di sini. X-nya yang mana? X-nya yang mana? Lihat di sini X-nya yang mana? X-nya yang mana? X-nya ya ini toh, ini kan X, ini Y, jadi toh ini. Nah, X-nya berapa di sini? 9.
Y-nya? Oke, terima kasih. Perhatikan sini semua ya. Jadi nanti jangan kembali lagi. Yang ini X ya. Yang ini Y. Yang ini hasilnya X, Y. X-nya yang ini, Y-nya ya ini. Sampai sini paham? Jalan ya. Kalau paham kita next. Nah, sekarang kita sketsa dari bersama grafik fungsi kuadrat ini, kalian bisa menggunakan kalau kalian bawa handphone ya, untuk mengecek apakah jawaban kalian titik-titik kalian itu betul atau tidak. Bisa dicek di aplikasi yang namanya GeoGebra. Boleh nggak pakai aplikasi, di Google saja, namanya sama GeoGebra. Nah, sebenarnya ini tadi kan perlu tak kasih tutorialnya, tapi ternyata proyektornya tidak bisa ditayangkan ya kalau GeoGebra-nya. Hanya bisa menampilkan PPT saja. Jadi nanti di buku kalian kan saya minta buat buku kita atau ini itu kalian setelah mencari nilai X dan Y, titik koordinat X dan Y, kalian gambar dulu koordinat kartesius. Namanya apa tadi? Koordinat kartesius. Ya, di sini itu X, yang di sini Y. Titik pertama ini kan jadinya sama dengan X kuadrat. Di buku kalian ada toh? Ya, ada yang 0,0, min 1,1, 1,1, min 2,4, 2,4, min 3,9, dan 3,1 tadi sih. Sehingga titiknya yang di sini. Yang ini juga sama ya. Setelah itu langkah ketiga tadi apa? Dihubungkan titik-titiknya sehingga membentuk sebuah kurva. Jadi sini ya. Kita garis lurus. Sampai sini paham? Selanjutnya, kalau min X kuadrat nanti kurvanya menghadap ke bawah. Ya. Jadi mengikuti titik yang kalian temukan. Jadi kalau titiknya min 1,1 ya sini, gitu ya. Tadi jangan lupa ada yang menghadap ke atas dan juga ke bawah. Untuk min X kuadrat kurvanya nanti ke bawah. Sampai sini paham? X kuadrat itu nanti kurvanya menghadap ke atas, akan tetapi kurvanya semakin menyempit. Kalau tadi kan hanya X kuadrat toh, sekarang 2X kuadrat. Bedanya apa? Kurvanya semakin menyempit. Kalau sudah paham, ini saya ajarkan PPT. Silakan membentuk kelompok. Nah, ini kan sudah toh. Bangku 1, 2, 1, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 itu ya. Perhatikan. Membentuk kelompok 4. Ingat kalian dia nggak usah pindah-pindah bangku ya. Tinggal depan belakang gitu ya. Paham? Jadi kalau membuat angka di sampingnya ini cuma sampai 5 nggak Pak? Itu kan hanya sebagai kalian bentuk umum persamaan kuadrat kemarin gimana? Itu grafik kan? Yang mana? Nah, bentuk umumnya yang mana? Nah, ini toh. Nanti soal diminta apa dulu? Tentukan apa dulu? Tentukan bentuk fungsi. Nah, itu kan berarti belum ke bentuk. Tentukan dulu bentuknya. Kalau diketahui A-nya min 3, B-nya 0, sama C-nya 0. Kalau sudah ketemu fungsinya, baru dikerjakan seperti di contoh. Gitu. Contohnya yang
ada di halaman 83. Dicari menggunakan tabel. Ini X-nya sampai 3 saja nggak apa-apa. Ya. Titiknya yang diketahui berapa aja? Min 3 sama mana? Min 3 sama? Ya, berarti 27 yang mana? Min 27. Luruskan dari min 3. Lalu yang diketahui ke yang 2. Min 2 sama min 12. Satu sama min 3. Selanjutnya ya 0,0. Bentar, ini berapa? Yang kedua min 2 sama min 12. Ya ini apa ini? Min 1 nggak ada. Min 1, min 3 itu yang mana? Udah, terus 0,0. Lanjut 1, min 3. 0,0 mana 0,0? Titiknya di mana? Nah, bawah nih no. 0,0 tuh yang ini. Min 3 yang mana? Terus 2 min 12. Nah, setelah itu baru dibuat grafiknya, dibuat tarik garis ini. Terserah kalian. Garis ya Bu ya? Iya silakan. Nggak harus melengkung sempurna. Enggak. Kalau bisa kan sempurna, kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Garis aja ya Bu ya? Ya. Aku tahu. Sudah. Nah, kalian kan tadi sudah belajar mengenai apa? Mengenai fungsi wajar. Caranya tadi langkah-langkahnya apa saja? Ya, yang kedua. Yang ketiga. Nah, oke, sudah bisa semua? Nah, lihat kesimpulannya apa? Ya kan kalian tadi sudah belajar 3 grafik ya, sama ada satu untuk yang kalian kerjakan tadi. Nah, kalian sudah belajar itu dari ketiga grafik itu dapat disimpulkan bahwa jadi jika A-nya itu lebih dari 0,
Jika A-nya itu lebih dari 0, maka grafik itu nanti akan terbuka ke atas. Ya, A lebih dari 0, grafik akan terbuka ke atas. Yang kedua, jika A kurang dari 0, maka grafiknya itu terbuka ke bawah karena nilainya apa? Negatif. Jadi terbukanya ke bawah. Yang ketiga, jika A-nya lebih dari 0 dan A-nya itu semakin besar, maka grafiknya terbuka ke atas akan tetapi semakin mengecil. Maksudnya A semakin besar itu apa? A-nya lebih dari 1. Kalau lebih dari 0 itu kalau hanya 1 saja itu kan terbuka ke atas. Tetapi kalau A-nya itu lebih dari 1 terbuka ke atas tapi semakin mengecil. Itu ya.